Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi abada. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah di hari ini, di hari Rabu, di bulan Muharram, di mana bulan ini adalah bulan Allah lipat gandakan kebaikan yang dikerjakan oleh manusia atau hamba-hambanya. Dan insya Allah masih tersisa 2-3 hari lagi ke depan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan bulan yang penuh kebaikan ini. Karena Islam memiliki pedoman-pedoman tentang bulan-bulan utama yang harusnya atau mungkin semestinya kita manfaatkan. Jadi semua ibadah-ibadah dikerjakan pada bulan istimewa tersebut, termasuk bulan Muharram seperti sekarang. Itu subhanallah, masya Allah, itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal kebaikan atau pahalanya. Sedekah kita, zikir kita, tilawah kita, silaturahim kita, semua dilipat gandakan. Jadi masya Allah, kita masih ada kesempatan 2-3 hari ke depan untuk memanfaatkan bulan yang penuh kebaikan dan berkah ini. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang menjadi uswah atau contoh atau teladan dari semua sisi. Manusia yang Allah sempurnakan fisiknya, nasabnya, akhlaknya, semua keutamaan sebagai manusia ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua juga bisa terus dimasukkan dalam hati kita oleh Allah Azza wa Jalla kecintaan terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Manusia yang dengannya lah kita belajar bagaimana menjadi sosok ayah yang baik, bagaimana menjadi sosok pemimpin negara yang baik, bagaimana menjadi sosok ekonom yang baik, bagaimana menjadi sosok guru yang baik, dan seterusnya. Subhanallah, sekalian, begitu besar karunia kita umat Islam, yaitu umat baginda Nabi SAW ini diberikan Rasul atau Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang mana kita bisa belajar semua hal dari beliau. Umat Islam sebenarnya tidak perlu lagi belajar ke tempat yang lain, karena zaman dulu pun Nabi SAW yang kita tahu bahwa Madinah saat itu diimpit atau mungkin diapit oleh 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Tapi Nabi kita alaihissalam hanya menekankan kepada para sahabat pentingnya akidah dan Al-Quran yang menjadi darah daging mereka, sehingga dengan itulah mereka bisa menjadi generasi terbaik yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis bahwa generasi terbaik itulah saatku ini, setelahnya dan setelahnya, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan Universitas Al-Azhar Indonesia yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk berada di sini, bicara di sini, dan bukan karena saya mungkin lebih pintar atau lebih jago, bukan, tapi mungkin Allah yang memberikan kesempatan saja kepada saya hari ini untuk bicara di sini. Wabil khusus ada Bapak Rektor yang hari ini juga hadir, dan segenap Dewan Rektor lah namanya seperti itu, mungkin yang hari ini juga mungkin hadir untuk menyemarakkan milad dari Universitas Al-Azhar yang ke-20. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi acara ini, semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ibu sekalian, insyaAllah. Baik, bicara tentang kesehatan, saya kira mungkin ini hal yang menarik ya. Menarik, kenapa saya katakan menarik? Karena memang kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang dilakukan ya dalam Islam itu sebenarnya punya peran atau punya manfaat kesehatan yang luar biasa besar. Jadi kalau mungkin kita bicara tentang tips sehat atau apapun namanya itu ya seperti itu, maka subhanallah, sebenarnya cara sehatnya umat ini adalah sebuah hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Saya sering membahas bahwa sebenarnya kita ada, jadi seorang Muslim atau seorang Islam seorang yang beriman pada Allah, itu kan kita kenal rukun Islam dan rukun iman. Ya, kalau dia rukun Islam atau meyakini rukun Islam maka Muslim namanya. Tapi kalau sudah masuk ke rukun iman maka namanya mukmin, kan seperti itu. Jadi rukun Islam yang kita ketahui ada 5 ada 5. Ya sebenarnya itu semua kalau dikerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW, maka sebenarnya kita akan sehat. Ya, kita akan sehat. Ya.
Dan sehat yang didapatkan itu sebenarnya efek samping saja, ya, efek samping saja dari sebuah ketaatan. Saya pernah sampaikan juga keyword yang biasa saya sampaikan itu adalah kesehatan yang didapat seorang yang beriman kepada Allah adalah buah dari ketaatan kepada Allah. Kesehatan yang didapatkan oleh seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pastinya adalah buah dari ketaatannya. Jadi kalau kita belajar tentang itu semua, nanti kita akan paham. Jadi contoh beginilah. Saya pernah diskusi dengan seorang ustadz juga kan, saya katakan, ya sahabat saya juga, saya katakan, beliau mengatakan bahwa sebenarnya umat Islam itu harusnya kaya-kaya semua, harusnya, dia bilang. Kalau ada yang nggak kaya, mungkin mereka memilih untuk tidak mau kaya gitu loh. Ya. Tapi kalau kita belajar atau mungkin kita mencerna dari bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jadi kalau orang bertakwa itu rezekinya tuh macam-macam gitu loh. Macam-macam Allah kasih, ya. Demikian juga dengan kalau kita kembalikan kepada urusan kesehatan. Protokol kesehatan dalam agama kita yang mulia ini Bapak Ibu sekalian sudah sangat amat lengkap coba. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dalam urusan kesehatan. Contoh ya, misalkan kita bicara Bapak Ibu, kalau mungkin ya salah satu syariat atau perintah Allah yang paling utama yang menjadi atau mungkin dihisab pertama kali adalah sholat. Ya, sholat itu ya kita tahu bahwa kemarin saya posting juga tentang prone position. Jadi prone position tuh ya seperti orang sujud gitu kan. Yang orang-orang barat nggak tahu itu gitu kan. Yang orang-orang mungkin nggak tahu atau tidak diberitahu sama Allah, ya seperti itu. Dan ternyata menjadi cara termudah untuk menyuplai oksigen. Dan kita sudah tahu tentang itu bagaimana Rasulullah dan para salafus saleh atau orang-orang saleh zaman dulu, mereka memang memperlama sujud mereka. Ya, Nabi juga seperti itu mencontohkan. Jadi Masya Allah tabarakallah, kalau di era seperti sekarang ini ya, kalau kita kembalikan ke bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya ya tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan, maka jawabannya Allah ada dalam Al-Quran. Ya Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah jelaskan ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seperti itu. Jadi sholat sunnahnya diperbanyak, dan sholat yang wajibnya ya kita perbaiki kualitas sholat ya, karena memang sholat itu gerakan yang paling utama di situ ya, dan komplit gitu kan dalam kalau kita bicara tentang Islam Bapak sekalian, maka kadang-kadang saya mikir gitu kan, apa hikmah gitu kan, apa hikmah Allah menyuruh kita sholat subuh, apa hikmahnya, atau jangan tanyanya kenapa, tapi apa hikmahnya Allah menyuruh kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada hubungan apa sholat tadi dengan tubuh manusia? Ada hubungan apa sholat tadi dengan metabolisme manusia? Ya, seperti itu. Jadi semakin kita, kita semakin penasaran dengan itu semua, nanti kita akan ketemu tuh kuncinya. Ya, jawabannya lama-lama perlahan-lahan. Contoh mungkin ya, kita pernah mendengar hadis baginda Nabi SAW yang mana ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu Nabi yang mengadukan saudaranya sakit perut gitu kan, hadisnya begitu. Lalu Nabi katakan minumkanlah madu, kata Nabi. Minumkanlah madu. Dan subhanallah, Bapak sekalian, orang itu balik lagi kepada Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah belum sembuh gitu kan. Lalu Nabi katakan minumkanlah lagi sampai 3 kali. Terus di akhir hadis tersebut, riwayat tersebut, Nabi mengatakan ketika dia bilang belum sembuh juga, Nabi katakan apa? Nabi tidak bilang bahwa wah ini jangan-jangan madunya nggak cespleng gitu kan. Jangan-jangan ini madunya nggak berkhasiat nih. Tapi Nabi katakan apa? Ketahuilah bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Kata Nabi kan begitu. Ketahuilah bahwa perut saudaramu itu yang berdusta. Subhanallah Bapak sekalian, kalau kita belajar dari para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan seperti itu, maka sebenarnya ada petunjuk atau ada sebuah doktrin atau klaim yang sangat luar biasa yang ada pada pernyataan Nabi tadi, yang menjelaskan bahwa memang madunya nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah tubuhnya orang itu yang terlalu banyak racunnya. Ya, yang terlalu banyak
racunnya, yang terlalu banyak sampah-sampahnya yang nggak cukup hanya sekedar dengan beberapa kali ngasih madu. Subhanallah kan. Jadi hal-hal seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi katakanlah ya kalau kita mau apa ya, mau meneliti tentang itu ya. Tadi pagi saya sempat baca juga penelitian tentang beberapa ada teman-teman yang ngirim jurnalnya penelitian mereka ke Inggris gitu kan untuk dimasukkan ke apa namanya ada kumpulan jurnal artikel di situ. Ya itu dijelaskan tentang pengaruh zikir ya, pengaruh zikir terhadap nyeri kronik ya, nyeri kronik pasca sesar. Hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi. Imam satu tabi'in yang luar biasa yaitu Urwah bin Zubair yang merupakan anak dari Zubair bin Awam ya. Itu pernah menceritakan atau dalam sebuah asarnya beliau rahimahullah itu menceritakan bahwa Urwah bin Zubair sekalian pernah menderita satu penyakit namanya gorgorina. Jadi penyakit itu seperti ya busuklah kakinya. Kemudian saat itu oleh khalifah dipanggilkan tabib-tabib dan dia diminta mau dipotong kakinya. Ya, mau dipotong kakinya. Kemudian Bapak sekalian para tabib tadi mengatakan pada Urwah, ya untuk motong ini kamu harus minum khamar, harus minum alkohol dulu ya supaya nggak kerasa, supaya jadi bius atau anestesinya. Ya, apa jawaban dari Urwah bin Zubair rahimahullah? Dia katakan jelas tidak, ya orang seperti nggak bakal mau minum. Dia katakan apa? Dia katakan begini. Urwah mengatakan bahwa baik, gitu. Saya tidak akan minum itu, tapi Anda bisa potong kaki saya itu, ya. Ketika nanti Anda melihat saya berzikir dan wajah saya memerah, kata Urwah begitu. Akhirnya, sekalian, subhanallah. Urwah berzikir, akhirnya tampaklah wajahnya memerah dan saat itu dipotonglah kakinya. Ya, itulah kekuatan zikir. Nah, sekarang masalahnya kan zikir yang dikerjakan oleh kita ya mungkin saya dan anda semua ini kan nggak terlalu banyak memberikan efek. Kenapa? Ya mungkin terlalu banyaknya sampah-sampah hati, sampah-sampah dosa, ya, atau mungkin sampah-sampah dalam tubuh sehingga tubuhnya pun nggak sehat, raganya nggak sehat dan hatinya pun nggak sehat. Ya seperti itu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kalau kita belajar bagaimana Islam mengajarkan itu semua sebenarnya banyak dan sebagian besar problem kesehatan umat Islam khususnya ya dan negeri ini kalau seandainya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW selesai semua. Tapi sayangnya banyak orang belum mau mengikuti itu. Ya, Anda atau kita kalau beli mobil sebelah mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan misalkan mobil itu Toyota, maka pabrik Toyota pasti akan kasih manualnya gitu kan, instruksi atau manual instructionnya seperti itu. Ya untuk memperbaiki ini kapan servis segala macam. Ya sebenarnya manusia juga sama. Kita punya manualnya tanda kutip yang ada pada Al-Qur'an, maka ada jadwal servisnya. Jadwal servis tahunan. Namanya puasa Ramadan. Jadwal servis katakanlah bonus pasca tahunan namanya puasa Syawal. Jadwal servis setelahnya ada Senin Kamis. Jadwal servis berikutnya ada puasa Ayyamul Bid per bulan, per minggu dan per waktu-waktu tertentu. Itu kan jadwal servis. Jadi Masya Allah ada tadi pagi saya sempat diskusi dengan istri. Kebetulan istri saya nggak kebetulan sih. Istri saya seorang dokter penyakit dalam. Saya bilang ya sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa aja, ya. Ada 30 hari Syawal, ada 6 hari Syawal. Tanggal Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah, sampai terakhir puasa Daud. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian justru malah diaplikasikan oleh saya ada membaca itu buku judul The Longevity Solution. Jadi 2 dokter di Kanada, seingat saya, yang mereka menerapkan pola-pola ini, tapi mereka nggak sebutkan. Jadi mereka sebutkan tentang fasting twice a week, kemudian fasting 3 days a month seperti itu. Yang saya jujur ketawa aja, bilang sayang nih orang nggak kenal Islam, saya bilang, subhanallah ya.
Dan yang menariknya ya, buku Longevity Solution atau mungkin sebelah mungkin pengalaman empiris mereka atau pengalaman mereka dalam menerapi pasien-pasien tadi semua berbasiskan kepada konsep puasa tadi. Sehingga orang-orang yang 15 tahun, 20 tahun itu menggunakan insulin, subhanallah bisa bebas insulin. Teman sekalian. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kunci dari mana akar masalah sekarang penyakit ini bermula sebenarnya. Ya, kita sudah tahu bahwa akar ini bermula dari ketidakmauan, ketidakmampuan atau belum kepedulian lah mungkin manusia-manusia zaman sekarang khususnya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Sekarang saya tidak melarang atau saya tidak mengomentari tentang bisnis kuliner. Tapi bisnis kuliner saat ini tuh sudah benar-benar membuat manusia itu kayak terikat dengan itu. Islam itu sekalian seorang mukmin itu kalau makannya makan aja lah. Nggak usah neko-neko gitu kan. Ya, orang-orang barat membuat itu semua menjadi sesuatu yang rapi segala macam, dibingkai sana sini segala macam ya. Padahal sebenarnya kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita kembalikan pada bagaimana petunjuk Rasulullah SAW tentang itu, maka selesai semua. Contoh, kalau kita ambil hadis Nabi SAW, Nabi mengatakanlah bejana yang paling buruk dalam tubuh manusia itulah perutnya. Maka kalaulah kalian mau makan, kata Nabi SAW, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Konsep ini saja kalau kita pakai, maka harusnya nggak banyak penyakit degeneratif sekalian. Nggak banyak. Orang makan kita akhirnya dari konsep sepertiga tadi, akhirnya kita katakan bahwa makan itu bukan untuk kenyang. Tapi makan itu memenuhi hak tubuh. Kalau mungkin dijelaskan lebih detail lagi, maka makan itu adalah makan itu cara kita menguatkan atau menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar bisa beribadah kepada Allah. Selesai. Penyakit stroke, penyakit kencing manis, darah tinggi segala macam, tanyalah kepada yang terkena itu gitu kan, semoga Allah sembuhkan pastinya. Apakah mereka lebih dominan dengan berlebihan dalam urusan makan atau mereka lebih banyak berpuasa? Tidak mungkin. Kalau orang yang banyak puasa, orang yang dominan makan sayur atau buah-buahan seperti dalam surat Al-Waqiah 20-21 itu, aku katakan buah itu dimakan sebelum makan berat. Begitu yang saya tulis dalam buku saya dan memang begitulah yang Al-Quran jelaskan. Memang dan kalau itu diterapkan maka Masya Allah ya. Ya, tadi konsep sepertiga tadi. Kan sederhana, subhanallah, sederhana. Tapi itu efeknya luar biasa. Jadi akhirnya kalau kita bicara, misalkan kita pakai pola ini aja. Misalkan kita ngitung ya, satu hari itu kebutuhan kalori manusia dewasa sekitar 2.000 sampai 2.200 kalori. Kalau pakai sepertiga tadi, Bapak sekalian, maka otomatis seseorang itu tidak akan terpenuhi terus ya, tidak akan terpenuhi terus-menerus kondisi kalorinya. Bagi saya itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena tetap kita lagi-lagi konsepnya itu makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu untuk memenuhi hak tubuh. Ya, untuk memenuhi hak tubuh sepertiga. Ya, jadi kalau itu dikerjakan maka ibarat gini lah. Jadi kalau Bapak Ibu saya kasih ilustrasi biar gampang ya. Jadi kalau Anda sekarang mau sehat ya gitu loh bahasa gitu ya. Kalau kita mau sehat maka mulai sekarang biasakanlah untuk tidak kenyang atau mulai sekarang makanlah dan jangan sampai kenyang. Ya, kalau kita makan tidak sampai kenyang, Bapak sekalian, otomatis tubuh kita masih diberikan kesempatan untuk mengolah makanan tadi. Ya, nah yang luar biasa itu zaman sekarang kan banyak orang yang makan yang kekenyangan, habis makan ngantuk, gitu loh. Habis makan ini, makan macam-macam lah gitu kan, dimakan itu akhirnya tubuhnya nggak bisa mengolah itu. Ya, ilustrasinya seperti apa kalau kita bicara tentang makanan tadi? Jadi gini, ini ilmu sederhana, tapi kalau Bapak Ibu pakai konsep ini, Masya Allah ya, itu ajib banget hasilnya. Ya, bukan bayangkan di Jepang itu ada kereta KRL lah seperti itu. Nah di depan pintu masuk kereta ini biasanya ada petugas pengatur penumpang, bahasa halusnya, tapi sebenarnya kerjaan dia ngedorong
ngedorong penumpang untuk masuk, terus dimasukin. Nah, salah satu itu ilustrasinya begitu. Nah, apa maksudnya analogi tadi dengan tubuh manusia? Jadi keretanya itu, ya ibarat kata penumpangnya tadi itu glukosanya, ya, glukosanya. Petugasnya itu insulin, ya. Ini petugas, ini insulin. Nah sekarang penumpangnya udah banyak, petugasnya keletihan. Ya, penumpang udah kebanyakan, udah kepenuhan, petugasnya pun keletihan. Apa yang terjadi? Ya, petugas keletihan. Jadi Anda bayangkan insulinnya yang kurang gitu kan dalam dunia pengobatan modern ya, yang dibawa oleh Barat ya, pastinya di situ dikatakan bahwa ya kalau supaya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel ya, tidak beredar di dalam darah, maka genjot pakai insulin. Nah, sedangkan ini petugas tadi ibarat kata makan kudanya lah gitu kan. Kudanya ini bos sekalian lagi letih gitu kan, lagi letih dia mau istirahat, pecut lagi untuk ngedorong glukosa atau penumpang tadi masuk ke dalam sel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lama-lama petugasnya loyo. Nah, maka bahasa itu dipakai di dunia kedokteran ya, bahwa ternyata ketika bicara tentang diabetes makan, salah satu contoh saja. Tapi ini efeknya sebenarnya panjang. Itu subhanallah sekalian, ketika bicara diabetes itu, maka sebenarnya yang masalahnya bukan hanya sekedar glukosa yang berlebihan, tapi akhirnya glukosanya mungkin normal. Tapi masalahnya adalah sensitivitas insulinnya sudah bermasalah. Maka jawabannya apa? Jawabannya istirahatkan si petugasnya, penumpangnya dibatasin. Kalau itu dirangkum menjadi sebuah katakanlah call to action-nya gitu kan, maka kita akan paham bahwa itu sebenarnya jawabannya puasa. Maka Dr. James Dinick sama Dr. Jason Fung itu memang dia bikin satu klinik puasa di Kanada, sekalian. Dan orang-orang yang mereka terapi di sana itu yang 15 tahun, 20 tahun pakai insulin, subhanallah akhirnya itu bisa bebas dari insulinnya. Simpel kan, simpel konsep puasa. Baru satu konsep tuh sekalian. Belum lagi kita cerita tentang tahajud, ya. Yang penelitiannya juga sudah ada. Growth hormon yang berlimpah luar biasa di kala malam hari, ya. Itu ternyata kita bisa rasakan, dapatkan dalam keadaan alert ketika kita sedang bangun malam dalam keadaan sholat. Saya pernah sampaikan waktu itu di sebuah kajian juga waktu itu di rumah sakit Islam saya bilang gini, ya. Kalau seandainya kita betul-betul menerapkan pola-pola keseharian Rasul dalam kesehatan, ya, contoh, jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur pada maghrib, itu tidur-tidur yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Karena tidur ketiga tempat atau ketiga waktu tadi, itu akan melemahkan organ kita. Banyak orang kena stroke jantung justru malah di pagi hari ketika mereka tidur. Sekalian. Dan padahal jawabannya itu sebenarnya sudah dimulai. Jadi bagaimana petunjuk tidurnya Nabi? Nabi tidur ba'da isya. Umumnya seperti itu. Kemudian beliau tengah malam bangun. Ya, jam 1, jam 2 kita bangun. Ya, kemudian beliau terus sholat sampai menjelang subuh. Subuh nanti antara azan dan iqamah subuh beliau sebentar berbaring. Nanti terus sampai syuruk. Ya, nanti baru beliau tidur lagi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Itu tidur Nabi. Urusan tidur saja kita nggak ngikutin, gimana mau sehat? Urusan makanan Nabi saja seperti saat Nabi menasehati kepada Umar bin Abu Salamah, ya, anak putra tiri beliau dari anak Abu Salamah radhiyallahu anhu, itu kan Nabi menjelaskan ya bagaimana adab makan. Kita makan Nabi aja nggak paham. Ya, kata Nabi, "La ta'kulu qa'iman." Jangan makan berdiri, kata Nabi. Ya, kenapa makan berdiri itu dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena memang nggak ada penelitiannya atau penjelasan secara ilmiah. Tapi ada seorang dokter di Indonesia, dia seorang pakar otak. Dia katakan seorang itu ketika makan berdiri, Bapak sekalian, ketika seorang itu makan berdiri, itu apa yang terjadi? Yang terjadi ya justru malah tubuhnya dalam keadaan cemas atau alert, waspada. Karena makannya disuruhnya duduk. Duduk itu kan kita rehat, tenang gitu kan. Yang bekerjanya hormonnya berbeda dengan ketika seorang itu dalam keadaan berdiri.
Subhanallah kan, baru makan saja sekalian. Jadi baru makan saja sudah banyak kekeliruan kita di situ. Ya, sudah banyak kekeliruan kita di situ. Makanya saya kadang-kadang ketika ya adalah mungkin sekali-sekali makan sama anak ya keluarga gitu di rumah makan gitu kan, steak atau apalah gitu kan. Saya kadang senyum aja gitu kan. Kenapa kita harus mementingkan? Contohnya, kenapa kita harus mementingkan menggunakan pisau ya ketika makan steak itu, sehingga pisau itu dipegang di tangan kanan, garpu tangan kiri tanpa sadar, secara nggak sadar mungkin dia akhirnya dia nusuk daging itu terus memasukkan ke dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kiri. Masalah nggak? Masalah. Semua yang menyelisihi sunnah Nabi SAW pasti akan memunculkan perubahan perilaku. Ingat baik-baik. Ya, semua yang menyelisih sunnah baginda Nabi SAW itu pasti akan memunculkan perubahan perilaku. Nggak percaya, Bapak Ibu kalau mau nyobain silakan, tapi jangan deh. Cobalah beberapa hari makan dengan tangan kiri, makan berdiri. Makan dengan tangan kiri, makanlah berdiri. Atau mungkin makanlah dengan tangan kanan dalam keadaan berdiri. Coba lihat, kita akan muncul seperti jiwa perasaan tergesa-gesa gitu kan, nggak tenang gitu. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah sekalian yang hilang ya dalam keseharian umat Islam ya. Mungkin kalau boleh saya katakan ya, memang nggak ada risetnya, tapi saya yakin di zaman para sahabat zaman dulu ya, dan mereka kalau katakanlah mau makan berlebihan juga bisa gitu, tapi mereka memilih untuk sederhana, sehingga penyakit-penyakit degeneratif itu ya, penyakit-penyakit degeneratif itu di zaman dulu sama di zaman sekarang kan, di sekarang melimpahnya luar biasa. Zaman dulu kan nggak ada kebanyakan wabah ya, penyakit-penyakit berhubungan dengan wabah, jarang mereka di sana mati karena stroke, kencing manis, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh karena apa? Ketidakmauan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Protokol kesehatan umat ini sudah sangat lengkap. Ya, protokol kesehatan umat Islam ya khususnya itu sudah sangat lengkap, tinggal ikutin saja. Protokol bulanan misalkan. Lihat, protokol bulanan dan mingguan. Saya pernah tulis itu ke 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? 8-nya 2 kali 4. Senin Kamis dikali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul bid. Ya, 3-nya ayamul bid. Puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekam. Ya, jadi kemarin saya sempat kita bikin Zoom webinar dengan teman-teman dokter ya di beberapa tempat Jakarta, Medan, semua segala macam, dan beberapa tuh peliti-peliti tentang hijama atau bekam itu, masya Allah, tabarakallah sekalian. Dahsyatnya kerja bekam itu. Ya, dahsyatnya kerja bekam. Ya, jadi ada salah satu sahabat saya juga itu dia yang meliti tentang bekam, dia katakan bekam itu tanda kutip seperti mesin cuci darah, dia bilang kerjanya. Bukan cuma sekedar mengeluarkan darah doang. Ya, jadi makanya ada itu Nabi kan, ada sabda Nabi SAW yang mana Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi katakan, salah satu pesan Nabi kepada Abu Hurairah saat itu adalah berpuasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Lalu ada hadis yang lain yang hasan yang menyebutkan bahwa Nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19, dan pada tanggal 21 itu menyembuhkan penyakit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Protokol. Jadi kalau sekarang Bapak sekalian ya, kita ada seseorang yang maaflah diberi Allah ujian sakit, coba bermuhasabah. Muhasabah kira-kira adakah protokol-protokol Al-Quran, adakah protokol-protokol hadis Nabi SAW yang dilanggar? Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Contohnya misalnya begini, orang yang maaflah mungkin kena penyakit kolesterol lah misalkan, gampangnya gitu lah. Nah, protokol Al-Quran apa? Al-Quran saya jelaskan tadi bahwa petunjuk makan dalam Al-Quran itu kan ada 3. Pertama halal, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Wa kulu wasrobu wala tu. Jadi 3, ada halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Maka kalau kita bicara tentang olahan kolesterol, mungkin yang dimakan halal, insya Allah misalkan, yang dimakan sama dia thayyib, tapi bisa jadi berlebihan. Atau mungkin juga halal tapi tidak thayyib dan berlebihan.
Itu langgar protokol. Jadi kalau ibarat kata kita bikin cat gitu kan, cat pelanggaran dalam urusan makan yang dimakan oleh seseorang, nggak ketemu tuh. Sehingga nanti ketemu apa? Oh, ini pelanggarannya ada pada israf, berlebihan, gitu loh. Contoh mungkin kayak sekarang, saya ada kemarin sempat salah satu ya rekan buzzer baiknya, bukan buzzer, tapi ibu yang ngumpulin postingan saya di Instagram itu dia posting ngirim pesan ke saya, nih dok, Masya Allah dok, ada orang yang sudah 8 tahun belum punya anak. Dia akhirnya menerapkan pola-pola yang saya share ini ya, sebuah mungkin pola JSR kan, jurus ya rame-rame gitu kan. Itu subhanallah sekalian, ternyata dia Allah kasih hamil. Ya, bukan karena saya, tapi memang Allah berkehendak dia hamil sekalian. Apa yang dikerjakan? Simpel sebenarnya. Kalau saya tanya sama dia, ini kira-kira apa sih dimakan sama orang ini? Wanita-wanita yang tiap hari ngebakso, mie ayam. Jangan berharap katakanlah isi perutnya baik Bapak sekalian. Kita bicara peradaban ke depan, ya. Kita bicara peradaban ke depan dan universitas menjadi salah satu punggawanya. Kita nggak bisa berharap terlalu banyak loh akan muncul generasi-generasi yang sehat. Ya, kalau seandainya dimakan itu masih makanan-makanan yang cuma sekedar memuaskan lidah mereka. Ya, maka kemarin di pondoknya anak saya itu waktu mereka masuk itu kan dengan kondisi kayak seperti sekarang, saya kasih protokol ini yang dimakan apa bla 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 gitu. Ya, protokol kan gampang ngaturnya. Ya. Alhamdulillah sejauh ini ya masih aman-aman saja seperti itu. Jadi ya sekarang ya bicara tentang penyakit tadi. Jadi penyakit dasarnya nanti kalau kita bicara penyakit degeneratif itu, maka ujung-ujungnya nanti kembali ke masalah di dalam kolbu, ya. Penyakit kolbu itu ada. Sebagaimana raga punya penyakit, maka kolbu pun ada penyakit, ya. Penyakit kolbu itu ada berapa? Ulama-ulama menyebutkan bahwa penyakit kolbu itu ada 2. Kalau nggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Bagi Anda, bagi seseorang ya, ini apa ya? Kita mungkin bicara tentang emosi saja. Ya. Dalam dunia pengobatan timur ya, itu mereka menyebutkan bahwa 90% penyakit fisik itu diakibatkan karena penyakit hati. 90%. Jadi berhati-hatilah dengan marahnya kita. Berhati-hatilah dengan bencinya kita. Berhati-hatilah dengan dendamnya kita. Berhati-hatilah dengan semua emosi-emosi yang berlebihan yang dirasakan oleh seseorang yang akhirnya membuat dia nggak bisa move on, nggak bisa move up. Ya, jadi Nabi SAW memberikan contoh, mungkin kita bicara tentang marah saja. La taghdab kata Nabi, walakal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Ternyata ya, menurut beberapa ilmuwan itu ternyata orang yang marah saja wah gitu ya, 2 menit saja itu bisa menurunkan sistem imun dia sampai 5 jam ke depan. Subhanallah kan. Jadi hati-hati dengan marah. Ya. Apakah Nabi kita SAW pernah marah? Pernah, tapi marahnya beliau urusan agama. Kadang-kadang saya lihat gitu kan, subhanallah zaman sekarang ini ya, urusan remeh-temeh saja sudah marahnya luar biasa. Ya. Bahkan bisa berantem ya gara-gara perbedaan. Bukan kemarin saya dapatkan info dari seorang ustadz juga gitu, ada satu masjid berkelahi coba dalam masjid, subhanallah, gara-gara perbedaan pandangan. Apaan kayak begitu? Nah, akhirnya apa? Pesan agamanya nggak tersampaikan karena delivery-nya, cara membawakannya nggak dapat. Ya, seperti itulah. Jadi subhanallah Bapak sekalian, jadi semakin ya saya katakan semakin kita mendalami ilmu ini ya, ilmu kesehatan ini, maka sebenarnya lagi-lagi banyak penyakit-penyakit atau hal-hal yang kita bisa selesaikan. Ya, bisa selesaikan dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah bagi Nabi SAW. Ya, seperti itu. Jadi Masya Allah itu ya, jadi penyakit kolbu tadi yang saya katakan tadi, ada syubhat, ada syahwatnya, kemudian pembersihan dengan detoksifikasi dengan menggunakan puasa, kemudian ada juga pembersihan dengan mengeluarkan, kalau mungkin bahasa medisnya itu causative pathological substance atau CPS melalui berbekam, dan baru masuk yang terakhir, memasukkan barang-barang atau makanan yang halal, thayyib dan
tidak berlebihan. Ya, kalau itu dikerjakan protokol, insya Allah selesai. Banyak masalah selesai. Dan dia berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, nah kalau kita bicara toyib tadi atau makanan-makanan yang baik tadi, maka Al-Quran memberikan pedoman-pedoman. Jadi kalau kayak sekarang gitu kan, bagaimana cara kita tetap sehat dan bugar dan tetap fit gitu kan. Nah kalau bahasa saya gampang aja. Apa gampangnya? Udah makan aja apa yang dimakan atau yang Allah siapkan di surga nanti. Nah gitu. Ada apa emang di surga? Di surga ada madu. Ya kan? Di surga ada madu, di surga ada susu, tapi bukan susu kemasan. Di surga ada jahe, di surga ada khamar, lisyaribin yang tidak memabukkan. Masya Allah kan? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tinggal pelajari saja. Ya, termasuk juga bagaimana Maryam ya. Maryam itu setiap hari kan subhanallah ya, beliau mendapatkan rezeki dari Allah berupa buah-buahan yang buah-buahan tadi tidak ada musimnya saja, tapi Allah kasih kepada Maryam. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tentang cara mudah menjaga kesehatan ini ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka surat Abasa itu bisa jadi pedomannya. Surat Abasa bisa jadi pedomannya. Jadi kalau kita bagi piring kita tuh menjadi 3 porsi bagian, maka 4/6-nya adalah sayur dan buah-buahan, 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6-nya adalah 1/6-nya adalah protein. Ya, seperti itu. Jadi 4/6 sayur dan buah-buahan. Jadi kita tidak bukan kita nggak makan karbo, kita tetap makan karbo, tenang aja. Ada orang tadi kemarin saya sempat webinar juga dengan salah satu duta besar lah dengan kumpulan kelompok pengajian di tempat itu gitu kan. Terus dia bilang, saya sekarang sudah mulai vegetarian. Saya bilang, maaf Pak Dubes ya, Islam tidak mengajarkan vegetarian karena Rasul kita makan daging. Saya bilang, ya termasuk juga konsep mensana in corpore sano. Ya, saya sih nggak sepakat banget dengan konsep itu. Ya, bahasanya kan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Menurut saya kayaknya nggak pas, nggak benar gitu kan. Karena apa? Kalau pakai konsep itu, ya kita mungkin akan bingung nanti kalau main-main ke rumah sakit jiwa. Saya bilang di rumah sakit jiwa itu kan orangnya sehat-sehat fisiknya, tapi jiwanya kan nggak sehat. Ya, maka Islam mengenal apa? Mengenal konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu iza sholahat ya wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza sholat jasada kulluhu wa iza fasada jasada kulluhu. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah daging itu adalah hati atau kolbu tadi. Seperti itu. Jadi subhanallah ya. Jadi saya pribadi semakin hari semakin katakanlah belajar lah ya, bukan mendalami, belajar ini semua tuh semakin penasaran gitu kan, semakin penasaran. Masya Allah ya, kenapa orang di surga nggak mati-mati gitu kan? Ya, ternyata memang makanan-makanan yang mereka makan itu makanan-makanan yang terbaik. Jadi saya pernah tulis juga ada 21 jenis tumbuhan ya atau makanan disebutkan Allah dalam Al-Quran ya. Ada salah satunya ada pisang ya, ada biji-bijian, bahkan biji-bijian ini banyak sekali disebut dalam Al-Quran, biji-bijian ya, tentang biji-bijian termasuk dalam buku yang dikarang oleh Dr. Nadia Toyaroh ini juga menjelaskan tentang mukjizat dan buku pintar sains dalam Al-Quran itu kita semakin paham. Dan termasuk ya ada pernah, tapi nggak tahu saya ada penelitian atau tidak, tapi beberapa yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Yakub kan buta. Nabi Yakub itu buta, jadi ulama-ulama menyebutkan butanya Nabi Yakub itu karena apa? Karena kesedihan. Di kesedihan itu bisa membuat mata itu buta, waliya'udzubillah. Jadi jangan berlebihan. Ini kata Allah dan Rasulullah SAW sudah berpesan tentang itu. Jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Mencintai, membenci itu secukupnya saja. Ya, jadi Nabi Yakub itu kan akhirnya kan dikisahkan bahwa beliau alaihissalam diberikan jubahnya Nabi Yusuf. Diberikan jubahnya Nabi Yusuf, yang kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada seorang untuk mengusapkan jubah tadi kepada wajahnya Nabi Yakub. Dan subhanallah, ya akhirnya dengan izin Allah, Nabi Yakub bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Beberapa ulama atau ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata itu keringat. Keringat yang Nabi Yusuf itu menjadi salah satu wasilahnya sembuh dari Nabi Yakub. Mekanisme seperti apa saya belum baca detail, tapi itu beberapa pandangan para ilmuwan dan ulama tentang itu. Ya subhanallah ya.
Itu sekalian. Jadi beberapa konsep-konsep ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di YouTube dan Instagram juga, ya, termasuk bagaimana mendidik ya atau menjadikan hati kita sebagai panglimanya kita. Ya, dan hati itu punya makanan, ya. Kalbu kita, ruh kita, ya, jiwa kita itu punya makanan sebagaimana raga itu memerlukan makanan. Sehingga nanti pada suatu hari kelak sebenarnya yang kita butuhkan lagi bukan cuma cerita tentang makan sehat, minum sehat, bukan. Tapi bagaimana hari itu kita bisa bersodako, bagaimana hari itu kita bisa membantu orang lain, bagaimana hari itu kita bisa bersilaturahim, bagaimana hari itu kita bisa berbuat baik pada orang lain, itulah makanan buat jiwa atau hati kita. Makanya panglimanya tadi, sekarang panglimanya diri kita itu berupa hati tadi itu, ya dia sebenarnya nggak perlu banyak-banyak makan. Nggak perlu banyak-banyak makan. Karena makanannya dia justru malah lebih banyak atau lebih baik tidak banyak makan atau bahkan puasa atau melaparkan diri jauh lebih baik. Ya, makanya kalau kita bicara tentang puasa, bicara tentang bagaimana melaparkan diri tadi kan subhanallah, semua amal-amal ibadah dalam Islam itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Tapi puasa itu memang disendiriin sama Allah, bahkan Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku. Jadi orang yang mau menawan hawa nafsunya itu di sisi Allah itu luar biasa ya pahalanya. Ya begitu. Jadi kalau kayak sekarang yang sudah mungkin senior gitu kan, yang sudah umur mungkin 50-60 tahun, saatnya mengurangi makan. Ya, mengurangi makan, perbanyak puasa. Makan tidak usah sering-sering tapi cukup, bisa jadi mungkin sekali sehari udah cukup ya. Sisanya nanti cemilan-cemilan yang sehat. Yang masih muda-muda mungkin pesan saya, makanlah yang sehat ya, jangan rusak atau jangan wariskan gen yang rusak dalam diri Anda ya, terutama yang belum nikah mungkin, yang nanti akhirnya ketika bertemu dengan calon istri atau suaminya, gen yang tidak sehat tadi saling bertemu dan menghasilkan keturunan atau anak-anak keturunan atau peradaban yang akhirnya lemah juga gennya. Bukan hanya lemah gennya juga, iman juga lemah. Kenapa iman bisa lemah? Karena memang banyak makan, banyak bicara yang tidak bermanfaat, bergaul dengan yang tidak bermanfaat, itu akan melemahkan iman seseorang. Jadi mari jaga umat Islam itu sekalian. Ya. Dan kita punya peluang untuk itu, bahkan sering saya sampaikan bahwa kalau kita kembali kepada apa yang Allah ciptakan di negeri kita ini, Masya Allah, luar biasa. Terlalu banyak Bapak sekalian. Ya, terlalu banyak yang Allah ciptakan yang semua bermanfaat. Ya, tadi pagi sempat saya baca kemarin nggak salah tentang duanya aja ya, apa itu namanya, kunyit dan jahe ya. Ini saya nyebutnya raja herbal gitu kan, raja rimpang itu kan, kunyit sama jahe. Subhanallah sekali, banyak sekali ya. Saya pribadi pengalaman saya gitu kan, banyak case-case ya yang konsul ke saya itu, dan mereka menyatakan setelah memang konsumsi duanya aja, ada tambahan lagi sedikit ini kan ya, kunyit, jahe sama serai itu ternyata tubuhnya seperti teriset kembali, mulai dari yang susah hamil, mulai dari yang kolesterol, macam-macam lah, terlalu banyak ya. Inilah khazanah Allah ya, inilah ciptaan Allah yang Allah ciptakan di negeri ini ya. Kita tahu bahwa di zaman dulu ya, rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini bukan harganya jauh lebih mahal dari emas. Nah, tapi kita sekarang nggak kenal dengan mereka. Ya, kita nggak kenal dengan mereka. Ya, ketika kita jauh dari apa yang Allah ciptakan, maka sebenarnya kita juga jauh dari pertolongan Allah. Ya, dunia pengobatan Barat zaman saat ini, Bapak sekalian, tidak boleh saya katakan tidak banyak memberikan solusi. Jujur aja lah. Saya pernah bilang ke beberapa teman-teman dokter, coba kencing manis nggak selesai, masa minum obat seumur hidup? Darah tinggi nggak selesai, autoimun nggak selesai. Saya bukan menafikan teknologi, bukan. Tapi saya katakan banyak yang justru malah terjebak dalam lingkaran pengobatan. Nggak selesai-selesai gitu loh. Mungkin di situ ada baiknya, tapi kita perlu tahu juga di situ juga banyak masalahnya gitu kan. Mulai dari penggunaan antibiotik, obat-obatan, segala macam. Apa susahnya orang batuk pilek bikin katakanlah rempah-rempah, rimbang-rimbang, selesai juga kok. Ekspektoran ada di situ. Ini juga bisa ekspektoran. Ya, kalau kita bicara mukolitik juga di jeruk nipis juga bisa berperan sebagai mukolitik, setahu saya. Seperti itu kan, Masya Allah sekarang. Jadi bicara ini misalkan bawang putih ya, subhanallah, salah satu pengencer darah yang paling baik gitu kan.
Maka kata-kata Hippocrates ya atau Hippocrates yang digembar-gemborkan di dunia pengobatan barat itu sendiri mereka nggak pakai. Kata dia apa? Let the food be your medicine and medicine as your food, dia bilang. Ya, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Itu sebabnya ada seorang dokter di Jordan namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Ya, subhanallah ya, beliau ini dokter jantung atau penyakit jantung ingat saya. Akhirnya beliau sekarang mengembangkan nutrisi keseimbangan nutrisi dalam Al-Quran itu dijelaskan gitu kan. Dan beliau meriset, dan itu risetnya bukan 100, 200, ribuan, puluhan ribu pasien-pasien beliau riset dengan ternyata menggunakan konsep makanan. Baru makanan nggak bisa, baru pakai obat, gitu loh. Maka saya pribadi memang mengajak, yuk, mari kita perbaiki pola makan kita, mari perbaiki isi dapur kita, isi kulkas kita, ya. Karena masa depan kesehatan kita memang letaknya di situ. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari, ya, apa yang kita serap, apa yang kita cerna, ya. Kalau bagus ya bagus dia. Nah, makanya memang dalam makanan, dalam piring yang kita makan, dalam makanan yang ada dalam piring kita itu, di situ sebenarnya ada iblis yang sedang bertengger di situ. Al-Quran yang bilang, "Wakulu wasruhu wa la tusrifu wa la tatibuh tuwati syaitan," kata Allah. Jadi ayat itu lanjutannya ada syaitan di situ. Ya tidak heran ya. Ya kan tadi ya banyak masalah tuh gara-gara ya tadi ya dikomporin terus sama makhluk-makhluk itu. Ya. Jadi yang di Al-Azhar kan banyak tuh yang jualan. Nah, nanti mungkin bisa di-setting gitu. Para dosen, para sivitas akademi, jadi set up untuk makan yang sehat gitu. Siapa tahu ya. Karena kemarin saya sempat di mana tuh ya saya nggak bisa mengubah semua, tapi saya pelan-pelan saya ngubah yang bisa saya ubah. Ya, di penerbit yang menerbitkan buku saya itu sekarang ketika mereka rapat ya lagi meeting itu snacknya udah berubah. Kantin mereka juga sudah berubah isinya. Gitu loh. Ya, bukan lagi cuma sekedar makanan-makanan apa ya, yang tinggi karbohidrat, miskin serat ya, kue-kuean gitu kan. Ya, kita kembali aja ke makanan-makanan yang sehat ala-ala zaman dulu juga enggak masalah gitu. Ya, dan tidak perlu merasa tradisional dengan itu. Ya, karena efek jangka panjangnya itu akan sangat luar biasa. Saya kira mungkin begitu Bapak sekalian, ada waktu beberapa menit ke depan ya supaya lebih interaksi. Saya kembalikan pada moderator. Mungkin ada yang perlu bertanya. Kalau tidak ada juga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok atas materinya. Materinya sangat menarik. Kalau masalah pertanyaan ini sudah sangat banyak nih Dok pertanyaannya. Baik, dari paparan materi Dr. Zaidul Akbar ini ada 3 kunci ya, ada 3 kunci atau protokol kesehatan yang harus dipahami yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yaitu halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Nah, 3 hal ini yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kesehatan. Karena ternyata kesehatan ini bisa kita dapatkan dengan menerapkan syariat Islam, termasuk ibadah, meningkatkan ibadah, sedekah, dan lain-lain sebagainya, serta mengikuti sunnah dan kebiasaan Rasulullah. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Panitia sudah mengumpulkan 5 pertanyaan Dok di sini. Sudah ada 5 pertanyaan. Saya izin membacakan 1 pertanyaan. Setelah itu silakan Dr. Zainul Akbar untuk menjawab. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Bambang Samyono dari SDM. Bagaimana untuk meningkatkan imunitas kesehatan dan bagaimana menggantikan multivitamin olahan dengan bahan natural yang efektif? Baik, terima kasih Dok. Silakan untuk dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya jawab ya di di IG juga postingan saya mungkin 25 Agustus ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan atau meningkatkan imun banyak sekali sebenarnya Pak hal yang bisa kita kerjakan. Ya termasuk di era wabah seperti sekarang ini sebenarnya cara paling mudah dan gratis yang bisa Anda lakukan untuk tetap sehat atau meningkat imunnya ini puasa. Banyak aja puasa-puasa sunnah. Itu yang pertama. Lalu Anda mulai rutinkan berbekam, karena bekam itu secara saintifik, secara riset juga memang menunjukkan dia meningkatkan imun, baik ya terutama imun-imun adaptif ya.
imun adaptif, dan dengan bekam itu sendiri imun bawaan yang kita dapatkan pun juga akan meningkat. Itu yang saya tahu. Ya, jadi itu banyak. Kemudian kayak berjemur ya, kemudian memperbanyak sholat sunnah ya, itu juga sangat baik ya. Kalau dibilang meningkatkan imun ya. Kemudian zikir, tilawah Quran, itu semuanya. Quran itu buat sekalian. Saya pernah tulis di tulisan saya kapan hari itu ya, sudah mungkin 2-3 bulan yang tentang sewot. Judulnya sewot aja Bapak baca itu. Ternyata Al-Quran itu ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf yang baik, itu ternyata juga berefek menggetarkan saraf-saraf kita ya. Seperti itu. Jadi subhanallah, itu ada risetnya juga. Jadi membaca Quran. Jadi kalau Quran cuma sekedar baca auzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, nggak ngefek dia, nggak bisa. Ya, ulama-ulama menyebutkan ya kalau mau baca Quran itu emang direnungi, tadaburi, dihayati ya. Waratilil Qur'ana tartila kata Allah. Jadi kalau lagi di mobil gitu ya, kalau lagi di mobil Qurannya diputar gitu kan, saran saya jangan ngobrol. Ya, saran saya jangan ngobrol. Lebih baik Quran dimatikan kalau Anda mau ngobrol. Ya, nggak dapat rahmatnya nanti. Kalau rahmat sudah kita dapatkan, ya rahmat itu bagian dari kasih sayang Allah. Kita akan dijaga, dilindungi, ya termasuk imun-imunan seperti ini juga akan dibantu dari situ semua. Itu beberapa poin ya. Berjemur ya juga sangat baik sebenarnya ya. Yang bisa kita kerjakan. Yang paling utama ya adalah kita pasrah tapi sudah tawakalnya kita itu ya sudah tawakal dengan ikhtiar gitu kan. Jadi sekarang ini kan banyak orang gara-gara virus ini parnonya luar biasa, apalagi sekarang ada istilah OTG itu ya. Orang tanpa gejala gitu kan. Takut semua orang disangkain kena virus gitu kan. Subhanallah gitu kan, sayang Pak Bu, habis emosi kita tergarap tersedot di situ. Nah, kemudian ada beberapa formula yang pernah saya sampaikan ya. Jadi mulai formula pertama ini Bapak Ibu bisa dapatkan ya dengan mudah. Namanya prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanan dari bakteri yang ada dalam tubuh kita. Yang kita kenal dengan probiotik. Nah, prebiotik itu apa saja? Macam-macam. Sayuran dan buah-buahan secara umum adalah prebiotik. Sayuran dan buah-buahan secara umum lebih. Jadi di era seperti sekarang ini, saatnya Anda meningkatkan semua jenis prebiotik yang masuk ke tubuh Anda. Sayur, buah-buahan, produk lebah itu terbaik gitu ya. Produk lebah itu madunya, royal jelly-nya, bipolennya, propolisnya, udah minum aja dalam jumlah yang tidak berlebihan. Itu prebiotik seperti itu. Kurma juga jangan tinggalkan, habatus sauda ya, juga jangan tinggalkan tiap hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, probiotiknya. Probiotik itu apa? Ya fermentasi ya, cara-cara fermentasi sekarang banyak kok yang jual ya. Cara-cara fermentasi yang ada yang dari buah, ada yang kamu bikin sendiri juga bisa, tapi lama 6 bulan biasanya tuh. Jadi dia mengandung bakteri-bakteri baik yang kita bisa masukkan ke dalam tubuh kita. Ya kalau kita mudah-mudahnya sih seperti apa ya? Tempe, tape itu kan probiotik itu. Ya, tempe, tape itu probiotik. Nah, itu yang kedua. Jadi prebiotik ada probiotik. Yang ketiga, rempah dan rimpang. Jadi rempah-rempah itu ya rempahnya kayak cengkeh, kayu manis gitu kan. Kapulaga ya, termasuk kalau lagi lendir-lendir banyak gitu kan, supaya buang lendir, katanya kan virus ini suka dengan yang berlendir-lendir gitu kan. Ya sebenarnya cara paling mudah ya stop yang bikin lendir. Yang bikin lendir apa? Tepung-tepungan, minyak-minyakan, ya gula pasir itu bikin lendir. Dan kita punya resep lagi yang lain, yaitu apa? Kita bisa buat dari bunga lawang dan apa itu namanya, kapulaga. Jadi kapulaga itu ya yang bulat-bulat itu ya, dan bunga lawang itu Anda masukin mungkin 3 butir, 5 butir gitu kan, masukin dalam air panas, seduh, nanti diminum pagi dan malam. Itu insya Allah akan membuang lendir dan sangat baik untuk menjaga imunitas juga. Atau mungkin ditambahkan dengan yang lain juga tidak apa-apa, kayak cengkeh, itu juga masalah, boleh insya Allah. Itu jadi rempah-rimpang, termasuk juga ada satu resep saya share waktu itu beberapa hari yang lalu sih ya. Namanya tuh POS ya. POS itu mana dia? Ya. Jadi isinya tuh jahe, serai, kemudian kunyit,
temulawak, kencur, dan kayu manis. Nanti Bapak bisa baca postingannya. Itu resep itu sekarang sebenarnya adalah resep yang sangat powerful ya untuk menjaga imunitas ya. Karena memang kurkuminoid pada bahan-bahan tadi itu sangat banyak dan itu komplit semua situ. Ada jahe, ada kunyit, ada serai, komplit semua. Ada temulawak dalam jumlah yang tidak banyak ya. Termasuk resep itu yang nggak wabah pun Anda bisa minum ya. Insya Allah kan sangat baik. Itu rempah rimpang. Dan yang terakhir adalah lemak baik ya. Lemak baik itu contohnya apa? Contohnya zaitun VCO, dan mulai konsumsi setiap hari. Termasuk di sini habatus sauda juga, dia bukan lemak, tapi habatus sauda juga coba mulai konsumsi setiap hari. Ada satu formula yang sebenarnya saya pakai tiap hari. Nah, kalau Bapak Ibu mau catat, boleh. Jadi di rumah itu biasanya formula saya pagi-pagi itu ambil air putih gitu kan. Air putih, saya campurkan madu, ya 1 sendok, 2 sendok secukupnya lah ya. Kemudian setelah itu saya campurkan dengan probiotik ya. Probiotik 1 sendok teh atau 1 sendok makan ya, secukupnya tergantung Anda lah ya. Kemudian habis itu saya minum tadi dengan kurang lebih sekitar 5 atau 7 kapsul habatus sauda. Itu powerful luar biasa insya Allah ya. Termasuk menghadapi keadaan virus seperti ini itu akan sangat efektif. Jadi tadi air 1 gelas mungkin 300 cc gitu kan, campurkan madu ya 1 sendok 2 sendok, campurkan probiotik dengan 1 sendok ya makan, 1 sendok teh juga apa-apa. Kemudian Anda minum itu bersama 5 kapsul habatus sauda. Kalau mungkin badan kecil gitu kan ya nggak usah 5. Kadang-kadang karena saya sekali minum habatus sauda itu bisa sampai 7 ya. Itu powerful luar biasa. Insya Allah akan sangat membantu itu dari mulai perut kita, darah kita, jantung kita, otak kita, semua ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Dr. Zainal. Semoga Pak Bambang bisa mendengarkan dan memahami dengan baik. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Sumiati dari bagian akademik UAI. Ini sepertinya minta resep nih dok. Dr. Zainal Akbar mohon izin bertanya, resep herbal bagi penderita paru-paru dan jantung, dan resep sehat bagi penderita asam urat dan kolesterol. Baik, silakan dok. Ini pada satu orang yang sakit ini atau gimana? Sepertinya keluarganya. Baik, silakan dok. Herbal buat paru-paru yang sakit apanya Bu ya? Kalau seandainya masalahnya itu di mungkin infeksi paru, maka yang tadi resep POS tadi itu bisa Anda pakai ya. Yang tadi jahe, kunyit, serai, temulawak, kayu manis sama serai itu bisa Anda pakai ya. Tapi kalau cuma sekedar untuk buang-buang lendir saja misalkan ya, itu ya Anda paling gampang ya pakai itu jahe serai lengkuas ya. Jahe serai lengkuas atau mungkin tadi bunga lawang ditambah kapulaga itu juga insya Allah kan sangat membantu ya. Itu kalau paru-paru. Dan gini ya, jadi herbal itu sekalian, jadi misalkan gini lah, kita bicara jahe atau mungkin kunyit lah. Kunyit ini dalam kunyit itu bukan cuma sekedar ada ada anti tensi atau anti hipertensinya. Dalam kunyit ini ada banyak puluhan bahan-bahan aktif yang lain yang kalau kita cerita tentang manfaatnya, dia juga bisa untuk asam urat, bisa untuk darah tinggi, bisa untuk kolesterol segala macam dalam satu bahan ini. Jadi kalau kita memandang mereka ini sebenarnya nggak usah pandang, kalau saya mau minum asam urat gimana, atau buat asam urat gimana. Ya sebenarnya satu resep itu dalam dunia herbal ya, itu bisa untuk berbagai macam kegunaan. Tinggal di-adjust aja, butuhnya apa. Jadi kalau misalkan tadi Anda tanya tentang asam urat, berarti asam urat bisa dong pakai itu dok, pakai resep yang POS tadi bisa nggak? Bisa insya Allah. Mau pakai yang lain juga bisa. Jahe lengkuas saya buat asam urat bisa. Gitu loh. Jadi dia kerjanya luas ya. Jadi kalau kita bicara tentang satu herbal itu nggak cuma melulu dia, nggak kayak obat dokter. Jadi kalau obat dokter itu kan obat kimia ya. Orang sakit kepala, misalkan paracetamol gitu kan. Ya, emang paracetamol kerjanya kayak begitu. Ya, karena sintetik kan. Tapi kalau kita bicara tentang herbal, ini sakit kepala bisa nggak bisa? Ini sakit kepala bisa nggak bisa? Buat kolesterol bisa nggak bisa?
buat asam urat bisa nggak? Bisa gitu loh. Pemahamannya gitu ya. Jadi kalau kita memahami kandungan yang ada pada mereka ini sebenarnya ya dengan mengkonsumsi kita tiap hari selang-seling gitu tuh cara mudah untuk memberikan asupan bahan-bahan penting yang dalam tubuh kita dari mereka-mereka tadi yang nanti akan menjaga kalau seandainya terjadi ketidakseimbangan pada tubuh kita akibat asupan yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Dr. Tenoy. Semoga Bu Sumiati mendengarkan ya. Jadi bisa tuh dengan menggunakan terapi PCOS ya dok ya tadi ya. Kebetulan di Universitas Al-Azhar ada satu pegawai yang sedang menjalani terapi tersebut dok selama kurang lebih sudah 1 tahun katanya. Penyakit apa? Terapinya dok, terapi PCOS-nya. Kalau penyakitnya kami nggak tahu dok. Mungkin terapinya. PCOS, ya. Polycystic Ovary Syndrome. Itu banyak sekali postingan saya tentang itu. Mungkin nanti bisa dibaca, insya Allah mudah kok insya Allah ngobatinnya. Baik, di Instagram ya dok ya. Iya. Siap. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dok dari Bapak Nur Hizbullah. Apakah ada kaitan langsung secara fisiologis maupun tidak langsung antara pikiran, ucapan, dan sikap negatif seseorang dengan kehalalan dan ketoiban makanan yang dikonsumsi? Baik, terima kasih dok. Silakan. Berat nih pertanyaan. Apakah ada kaitan antara pikiran, ucapan, dan sikap negatif seseorang dengan kehalalan dan ketoiban makanan yang dikonsumsi? Oh ya, mungkin ya. Jadi, Bismillah. Jadi sebenarnya bukan itu dibalik ya. Jadi ketidakhalalan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, tidak halal nih, itu langsung tidak langsung akan mempengaruhi sikap atau behavior atau tingkah lakunya dia. Jadi orang yang tiap hari makannya tidak halal, baik secara baik secara substansinya, misalkan babi gitu ya, atau mungkin makan sapi misalkan sekalipun, tapi sapi nggak halal, mungkin diambil dari harta yang tidak halal atau dibeli dari tidak halal, bekerja tidak halal, ya, seperti itu, maka lambat laun akan terjadi perubahan perilaku, ya. Kata siapa ini? Kata para ulama. Ya, jadi makanan seseorang itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi bukan hanya sekedar perubahan perilaku, tapi keberkahan, ketenangan akan Allah cabut. Ya, jadi kalau bicara halal saja, jadi kalau halal dilanggar saja, itu sudah akan muncul banyak masalah. Ya, masalah utama di situ. Belum lagi ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima. Ya, seperti itu. Jadi dan ujung-ujungnya apa? Ya pasti emosi bermasalah. Pasti emosi bermasalah. Kalau emosi sudah bermasalah segala macam, pasti akhlaknya pun akan bermasalah. Makanya Islam mengajarkan atau Rasulullah mengajarkan pada kita doa agar dicukupkan dengan harta yang halal. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Itu doa. Kenapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu ya sekalian pernah makan makanan ya dari seorang ya yang memberikan makanan kepada beliau, lalu orang itu mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa makanan tadi aku dapatkan dari hasil bertenung dukun. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyolokkan telunjuknya dia ke dalam tenggorokan untuk mengeluarkan makanan tadi karena saking nggak maunya masuk makanan yang tidak halal dalam tubuhnya. Jadi kalau di rumah Anda atau di rumah kita atau di rumah siapapun ya atau kita sendiri ya ada mengalami perubahan-perubahan sikap, perilaku, baik anak-anak atau segala macam, coba di-trace. Jangan-jangan ada harta yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita atau keluarga kita. Kalau sudah tidak halal ya otomatis banyak perubahan yang akan terjadi. Ya, terutama harta-harta dari yang kayak riba segala macam. Hati-hati, wa'alaikumsalam min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hati semua. Seperti itu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat dok dari Bapak Umar. Ini agak panjang dok, jadi saya mungkin izin bacakan. Ibu beliau di kampung alhamdulillah sering sholat fardu dan sunnah. Makanan ibunya juga hasil panen dari kebun sendiri. Alami banget katanya dok. Soal tidur, ibu saya tidurnya hanya malam saja karena setelah subuh ibu saya langsung ke pasar untuk keperluan dagang. Dan tidak ada waktu untuk tidur setelah subuh.
Namun saat usia sekitar 50-an, jantung ibunya lemah dan kata dokter detak jantungnya hanya setengah dari detak normal sehat pada umumnya. Dan akhirnya saat ini ibunya menggunakan alat pacu jantung. Nah, tadi Ustadz sampaikan bila sudah ikuti sholat, makan dan sunnah Rasul, atau telah mengikuti protokol kesehatan yang bersumber dari Al-Quran, kenapa masih bisa lemah jantungnya, Ustadz? Apakah penyakit ini termasuk penyakit turunan dan apakah ada saran obat untuk ibunya? Baik, silakan Ustadz. Baik, begini ya, kita memahami sesuatu itu jangan cuman sekedar dari satu sisi saja. Ya, jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, ya kalau kita mencernanya secara baik-baik, maka kita akan melihat dari berbagai sisi. Contoh begini, jadi kalau ibu tadi, bapak tadi berceritakan tentang ibunya di kampung gitu ya. Masya Allah, semoga Allah sehatkan beliau ya. Jadi saya juga punya kisah kayak begitu. Ya, saya punya kisah seperti itu di mana saya punya ya om lah gitu kan. Ya dia dokter gitu kan. Subhanallah, dokter spesialis juga dan tiba-tiba sekalian beliau ini sekalian sebelah namanya ya bapak lah, bapak Fulan lah, si Fulan ya. Itu hidupnya sangat sehat. Olahraganya, makannya, semua dia sehat. Ya, semua orang lain dia sangat baik sekalian. Tapi subhanallah, tiba-tiba suatu waktu beliau itu masih muda, kita baru 40 tahunan ya, beliau saat itu, tiba-tiba beliau vertigo. Tiba-tiba beliau vertigo dan subhanallah kemudian setelah vertigo itu nggak sadar, lama nggak sadar di ICU segala macam, sampai akhirnya Allah sadarkan kembali dan ketika beliau sadar, itu beliau seperti anak kecil, hilang ingatannya, subhanallah. Ya. Jadi kalau kita kembali ke pemahaman saya tadi di depan tadi, maka ya mungkin ini gimana nih keadilan Allah segala macam. Jadi perkara Allah memberikan penyakit atau tidak itu memang keperkaranya atau mungkin urusannya Allah. Ya, tapi ada sisi-sisi lain yang kita perlu ketahui. Contoh mungkin Allah lebih menyayangi orang tersebut ya dengan memberinya penyakit sehingga ketika dia nanti bertemu dengan Allah maka Allah sudah habiskan dosanya dengan penyakit tadi. Itu juga bisa. Atau mungkin kita bicara tentang penyakit yang lain yang bersifat non fisik. Ya misalkan ain. Apakah orang kena penyakit jantung, kanker, tumor, atau bahkan autoimun itu bisa disebabkan oleh penyakit ain? Bisa. Ain itu apa? Penyakit yang muncul atau ditularkan, tapi dilemparkan oleh seseorang yang mempunyai hati yang buruk, hati yang busuk, hati yang jahat. Itu ain. Dan saya pernah ketemu orang kayak begitu. Dan saya pun pernah kena ain. Sahabat pun pernah kena ain. Jadi kalau sekarang misalkan kenapa sudah kayak begitu beliau segala macam, beliau masih kena juga, pertama yakinlah itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Yakinilah. Artinya Allah sayang kepada ibu bapak ya, ibunya bapak, sehingga ibu tersebut dikasih sakit yang kita tahu ya. Nggak usah bicara sakit, seseorang yang kena duri saja, tersusuk duri sedikit saja, itu dijadikan Allah sebagai penggugur dosa. Bahkan perasaan tidak nyaman pada diri seseorang pun juga dianggap sebagai penggugur dosanya. Subhanallah kan. Maka kata Nabi SAW apa? Urusan seorang mukmin itu ajib, mengagumkan. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya keutamaan untuknya. Jadi kayak sekarang ibu bapak gitu kan, semoga Allah sembuhkan ya, itu kena penyakit seperti ini ya itulah caranya Allah menyayangi beliau lebih banyak lagi gitu kan. Lebih banyak lagi ya. Para sahabat seperti Khalid bin Walid mintanya mati kepada Allah dalam keadaan syahid atau mungkin dalam berperang, tapi ternyata Allah matikan dia dalam keadaan yang di atas ranjangnya atau kasurnya dia, subhanallah. Itu pilihan yang Allah berikan yang terbaik untuknya. Nah, di sini kita akan memadukan berbagai macam pelajaran atau ilmu-ilmu dalam Islam seperti baik sangka, pelajaran tentang sakit segala macam. Apakah orang yang menjaga hidupnya secara total gitu kan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan petunjuk Al-Quran itu tidak mungkin kena penyakit sama sekali? Tidak bisa. Zulkarnain baru sekalian pernah diriwayatkan waktu menjelang ajalnya itu beliau minta pada ibunya untuk membuatkan makanan buat orang-orang.
Tapi syaratnya pada katakan pada ibunya, syaratnya Bu, berikan makanan ini kepada orang yang hidupnya tidak pernah terkena musibah. Apa jawaban ibunya dan apa yang terjadi? Subhanallah, makan itu nggak ada yang makan satupun karena ternyata semua orang pernah kena musibah ujian. Seperti itu ya, jadi memahaminya. Jadi ketika ketemu penyakit seperti ini, wah nih Jalil Akbar bohong nih. Jalil Akbar ngibul nih segala macam, nggak bisa Bu. Ya, nggak bisa Pak. Ya, karena emang kehendak Allah tuh suka-sukanya dia aja. Suka-suka dia. Tinggal sekarang bagaimana mendapatkan kebaikan dari penyakit yang sekarang sedang diderita oleh ibunya tadi. Itu iman tuh begitu bicaranya. Masya Allah kan indah sekali jadi kan. Sehingga nanti ketika beliau ya atau siapapun yang sakit itu suatu hari kelak dalam keadaan sakitnya bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang diberi keistimewaan. Contoh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan radang usus. Ya, orang-orang yang mati karena appendicitis, orang mati karena radang usus, orang mati karena kanker usus, itu termasuk penyakit yang dikategorikan mati syahid. Termasuk wabah kayak sekarang ini. Masya Allah kan. Nah tinggal sekarang bicara tentang penanganannya. Saya nggak bisa banyak memberikan saran karena saya nggak tahu, nggak lihat juga ya. Mungkin saran saya kalau bisa dibawa ke herbalis atau terapis setempat akan jauh lebih baik untuk dicek ya, untuk dicek. Karena penyakit sudah kompleks seperti ini mungkin lebih baik diperiksa dulu ya. Mungkin kalau sudah periksa ke dokter mungkin kalau mau nanti saya coba referkan ya ke klinik atau herbalis yang senior. Saya nggak tahu tadi bapaknya itu di mana ibunya, nanti saya bisa carikan ya. Di sana mungkin herbalis yang bisa menanganinya, insya Allah ada. Ya, karena kalau nggak dilihat, nggak diperiksa, agak sulit kita memberikan saran. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Semoga Pak Umar bisa memahami jawaban dari Dr. Zainul Akbar. Baik, selanjutnya Dok, pertanyaan kelima, ini tentang olahraga Dok. Apakah dalam Islam ada aturan tentang olahraga? Apakah ada aturan seberapa kali, kemudian jenis-jenis olahraganya seperti apa untuk meningkatkan kesehatan? Baik, terima kasih Dok. Monggo. Iya baik, Bismillah. Jadi yang saya tahu Bapak Ibu sekalian, kalau disebutkan secara jumlah gitu kan, kita tuh olahraga berapa kali dalam satu pekan gitu, berapa lama itu nggak ada. Dari para sahabat Rasulullah SAW, mereka memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk berolahraga ya. Itu bahkan olahraga mereka kan di masjid ya. Bergulat, mungkin kemudian mereka berlatih pedang seperti itu. Tapi tidak disebutkan. Saya belum pernah ketemu hadisnya itu berapa kali seminggu atau berapa banyak, berapa lama itu kan belum ada. Saya belum mendapatkan. Ya tapi mungkin kalau saya pribadi ya dari yang saya pahami ya, mungkin olahraga tuh bagusnya tiap hari. Ya, tapi tidak sesuaikan dengan porsi tubuh kita. Contoh mungkin ya 7 menit saja kita meluangkan waktu untuk stretching, relax badan kita gitu kan, itu sangat baik. Ya, 7 menit saja. Ya, jadi dikerjakan tiap hari. Dan sebenarnya ya olahraga tanda kutip yang kita sebenarnya sudah kerjakan itu adalah sholat. Sholat itu kan olahraga sebenarnya. Tarikan, regangan, kan ada semua gitu kan pada sholat sebenarnya. Tapi kita tidak melakukan untuk niatan olahraga, ya seperti itu. Jadi yang saya pahami seperti itu dan memang konsep ini yang saya pakai gitu. Jadi berapa lama kita olahraga ya nggak usah lama-lama ya. Karena ada 7 menit saja olahraga, stretching, relax udah sangat baik. Atau mungkin kalau mau pakai konsep yang lebih ringan ya jalan kaki setiap hari menjelang subuh itu udah olahraga ya. Menjelang subuh atau mungkin menjelang mau sholat subuh ya itu juga sangat baik ya, jalan kaki ya setengah jam sehari ya, terutama bagi yang sudah usianya agak-agak